Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Raffi Yahya. Di sini saya akan menyampaikan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa. Namun yang pertama, apa sih yang disebut dengan nafsa? Nafsa merupakan kependekan atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Namun ketiganya sedikit berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun dan bisa juga ngilangin rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu. Narkotika sendiri bisa berasal dari tanaman yang disebut dengan narkotika alami, bisa juga berasal dari zat yang bukan tanaman yang disebut dengan narkotika sintetis. Narkotika sintetis adalah narkotika yang sepenuhnya dibuat oleh manusia menggunakan zat-zat kimia. Terus ada juga narkotika semi sintetis. Narkotika semi sintetis adalah narkotika yang berasal dari zat opium. Opium sendiri berasal dari tanaman opi yang kemudian diolah jadi zat-zat narkotika. Kalau psikotropika beda lagi nih. Psikotropika adalah zat atau obat yang bisa mempengaruhi kerja susunan syaraf kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Sama halnya dengan narkotika, psikotropika juga bisa berasal dari sumber alamiah maupun sintetis. Contohnya ekstasi dan sabu-sabu. Terus ada satu lagi nih, yaitu zat adiktif. Zat adiktif adalah semua jenis zat atau obat yang apabila dipakai terus-menerus bakal membuat seseorang ketagihan. Mungkin kalian sering bingung, efek nafsa ini ada bagusnya juga ya, tapi kenapa sekarang malah banyak yang dilarang? Sebenarnya zat-zat psikotropika banyak memberikan manfaat di dunia medis maupun kedokteran. Tapi jika penggunaannya disalahgunakan atau melebihi dosis yang sudah ditentukan, hal tersebut malah akan memberikan efek berbahaya bagi kesehatan kita sendiri. Nah, berdasarkan dari efek yang dihasilkan, zat-zat nafsa dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, selain banyak memberikan manfaat di dunia medis maupun kedokteran, dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan nafsa juga sangat banyak. Contohnya, pengguna nafsa biasanya akan lebih bersikap emosional. Nafsa juga menyebabkan gangguan fisik, menurunkan tingkat kesadaran, meningkatkan risiko penyakit, bahkan kematian. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari penyalahgunaan nafsa? Contohnya, kita dapat menjauhi pergaulan dengan pengguna narkoba, menolak segala tawaran penyalahgunaan nafsa, melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada yang menyalahgunaan nafsa, dan tentunya menciptakan kesadaran akan bahaya nafsa. Semua itu dapat kita lakukan mulai dari teman-teman kita, keluarga kita, dan tentunya diri kita sendiri. Nah, pesan terakhir saya sebelum menutup video ini adalah saya no drug, katakan tidak pada narkoba, dan ayo perangi narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.